Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Salero. Kali ini kita akan memasak gulai cumi. Ini bumbu yang akan disiapkan ya teman-teman. 10 ekor cumi ukuran besar, 3 buah tahu, 3 buah telur ayam, 8 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 1 ruas lengkuas. Kemudian 8 buah cabai rawit hijau, 1 sendok makan cabai merah halus, 2 buah asam kandis, 1 liter santan, 1 lembar daun kunyit, 1 buah jeruk nipis, kemudian daun ruku-ruku, dan ini bisa diganti kemangi ya. Kemudian garam, kaldu, dan penyedap rasa. Yuk lanjut kita memasaknya. Untuk pertama kita siapin dulu telur ayamnya. Jangan lupa dicek dulu ya teman-teman, masing-masing telur ayam suka ada yang busuk soalnya. Jadi ngeceknya satu persatu kayak gini. Telur ayam dicampur dengan tahu, dan ini nanti akan kita hancurin ya tahunya sampai halus, karena tahu ini akan kita jadikan isian dari cumi itu sendiri. Ya lanjut, kita akan aduk-aduk ini sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Setelah halus, kita udah bisa menambahkan kaldu bubuk ya. Di sini aku menggunakan kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian kita menambahkan garam halus, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita akan masukin ke plastik ini, untuk kemudian akan kita masukin ke dalam perut cumi. Nah seperti ini, nanti ujungnya akan kita potong. Oke, nah ini bagian tersulit dalam mengisi cumi. Isian cumi ini terdiri dari telur dan tahu, dan ini harus lebih hati-hati ya teman-teman. Menurut aku ini bagian tersulit saat mengisi cumi dengan isian telur dan tahu, karena kita harus nusuk dan nutupin cumi ini dengan kepalanya, dan ini ekstra hati-hati ya teman-teman, jangan sampai jarinya yang ketusuk. Nah seperti ini nih, pastikan tusuk dari dua sisi, depan belakang, supaya isiannya nggak keluar saat nanti kita masak. Nah seperti ini udah selesai. Pastikan tidak keluar ya ini isiannya. Pelan-pelan aja ya teman-teman ngerjainnya, jangan sampai jarinya yang ketusuk. Oke lanjut, kita isi semua cuminya dengan tahu dan telur. Oke seperti ini ya teman-teman ya, dipastikan ditusuk dari dua sisi dan ditutup dengan kepala cumi. Ya, kemudian kita akan menyiapkan santan. Nah, di sini aku menggunakan kelapa parut, disiram menggunakan air hangat supaya santannya keluar. Nah, ini udah jadi 1 liter santan. Nah, lanjut kita siapin dulu bumbu halusnya. Kita menggunakan bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai rawit hijau. Di sini kita tidak menggunakan bawang putih ya teman-teman. Cukup ini aja bumbu untuk membuat gulai cumi. Oke, jangan lupa ditambahin garam. Ini bisa diulek menggunakan batu ataupun langsung di blender juga nggak apa-apa. Nah jika udah halus seperti ini, udah bisa kita sisihkan. Lanjut kita siapin panci untuk memasak gulai cumi. Oke, masukin bumbu yang tadi udah kita halusin, tambahkan lengkuas yang digeprek. Ya, masukkan daun ruku-ruku. Ini tentatif bisa diganti dengan daun kemangi ya, kalau nggak nemu daun ruku-ruku.
Kemudian tambahin asam kandis, daun kunyit, dan langsung disiram dengan santan. Nah, kita tambahin 1 sendok makan cabai merah halus. Ini jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena kita nyari tekstur atau warna yang dominan kuning, bukan dominan merah. Cuman dari segi rasa ini juga udah cukup pedas kok, karena kita tadi udah menambahkan rawit hijau. Jangan lupa batu ulekannya juga dikasih air santan aja, mubazir bumbu soalnya. Lanjut, ini kita akan masak menggunakan api sedang. Jangan lupa terus diaduk supaya tidak pecah santan ya teman-teman. Kunci dalam membuat gulai itu harus terus diaduk sampai mendidih. Dipastikan benar-benar mendidih dan jangan sampai pecah santan, karena nanti rasanya akan rusak kalau udah pecah santan. Nah, ini udah mendidih, udah kelihatan ada gelembung-gelembung. Setelah ini udah bisa kita masukkan cuminya. Nah, ini udah mendidih sempurna ya teman-teman. Kita udah bisa memasukkan semua cumi-cuminya secara perlahan. Jangan lupa terus diaduk ya, supaya tidak pecah santan. Sekali lagi aku ingetin itu, soalnya kalau udah pecah santan ya kue kita ini udah jadi gagal. Teknik dalam mengaduk gulai itu beda dengan saat kita menggoreng ya teman-teman. Kalau menggulai itu disiram-siram kayak gini nih, disiram-siram, jangan diaduk, diputer-puter kayak gitu tuh. Kalau bisa jangan ya, karena buat menghindari supaya isiannya nggak hancur. Nah, seperti ini aja teman-teman. Kita masak lagi sampai mendidih. Nah, kemudian kita akan mengupas isi dari jeruk nipis yang nanti akan kita masukkan ke dalam gulai. Oh ya, jangan lupa ditambahin garam, penyedap rasa. Kemudian masukkan ya, nanti tadi yang jeruk nipis, 1 buah jeruk nipis diambil isiannya, bukan diambil airnya loh. Nah, ini kembali kita aduk-aduk. Nah, udah kelihatan ya tekstur dari gulanya udah kelihatan mateng. Nah, ini udah bisa kita plating. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di komen, like, and share ya teman-teman, untuk tahu video kami selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya, untuk dapetin notifikasi kalau kami sudah upload video terbaru. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya. Selamat mencoba teman-teman, jangan lupa tinggalin komen, saran, atau kritik ya. Terima kasih.